Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi pendengar setia. Oh, baru bukan setia ya, masih pertama ya. Bagi teman-teman keluarga mahasiswa FP UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita podcast perdana. Podcast di tengah pandemi, kita di rumah terus dengerin musik mulu, bikin bosen. Kenapa nggak dengerin podcast BEM? Ya nggak, Kak co-host ini? Ya benar sekali. Oh iya, ngomong-ngomong, gue belum perkenalan nih. Perkenalkan ya teman-teman pendengar setia. Kok gue sih? Aku, Agung, dari jurusan agroteknologi semester Gangsal. Tuh, tadi gue sekarang Gangsal. Kalau kakak co-host yang satu ini? Hai guys, aku Nanan, sama kayak Agung, host kita dari agroteknologi juga semester Gangsal. Tadi sorry guys, ngomongnya gue tuh campur. Maklum, lahirnya Jakarta tapi besarnya di tanah Surabaya. Oh ya, ngomong-ngomong, kita udah lama ya kan di rumah dari bulan Maret kan, ya nggak Nan? Bener banget, udah lama gak ketemu, kangen nih gue. Iya, kangen kampus, kangen semua hal lah. Kita di sini juga adanya podcast juga solusi dari tiadanya kajian-kajian secara offline gini kan? Bener banget, jadi bisa ajang temu kangen kan? Oh ya, ngomong-ngomong semester 5 agrotek. Gue baru dengar kalau nanti di akhir semester kita KKP nih. KKP proses dalam mencari pengalaman kerja. Gue udah mulai insecure, udah mulai memikirkan gimana ya nanti besok ketika gue ingin mencari pekerjaan ataupun gue ingin merintis sebuah bisnis. Gimana menurut lu, Nan? Iya sih, udah gak kerasa juga nih, udah semester tua kita nih, Gung. Semester 5. Bingung sih juga. Tapi tenang. Aku punya temen nih, ialah temen kakak-kakak alumni dari FP juga yang udah berkarir. Siapa tuh? Siapa tuh? Jeng. Halo kakak-kakak, Mbak Nisa, Mas Rian. Halo. Halo kakak-kakak sekalian. Wah, pada ganteng sama cantik nih. Lagi di luar semua kebetulan. Wah. Oke, katanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini aku mau kenalan dulu nih ke Kakak Rian. Kakak Rian boleh perkenalan dari nama ataupun jurusan atau gimana? Monggo, manut wis. Ladies first dulu aja lah. Seniorku juga soalnya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nisa. Oke, halo, selamat malam semuanya yang dengerin, malam, pagi, sore, siang, pokoknya. Bener. Ya bener kan? Iya, nggak apa-apa kok. Bener ya, Mbak. Ya, kenalin, aku Nisa, jurusan agribisnis. Ini tahun masuk apa tahun lulus? Enaknya mana ya? Nggak apa-apa, dua-duanya sebutin nggak apa-apa sih. Tahun angkatan 2014, lulusnya 2018. Aslinya orang Kota Gadis. Tebak mana Kota Gadis? Mana tuh? Madiun. Oh, aku kenalnya Kota Pecel, Kak. Oh, Kota Pecel. Enggak, Kota Gadis loh. Cantik-cantik. Oh, Kota Gadis. Oh iya, kakaknya juga. Kalau cari cewek, anak Madiun aja. Oke, siap. Mumpung saya kalian promosi ini ya. Oke, itu aja sih. Oke. Nah, kalau kakak ganteng satu ini, monggo. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya sampaikan permisi ke Mbak Nisa.
Dia senior saya soalnya. Terima kasih host. Perkenalkan, saya Muhammad Arianto. Mungkin teman-teman FP biasanya panggil saya Rian. Saya tahun masuknya di Fakultas Pertanian itu 2016. Kebetulan lulus tepat di 2020 awal tahun. Dan juga saya izinnya menyampaikan selamat bergabung untuk mahasiswa baru Fakultas Pertanian 2020. Yeay. Oh iya ya, baru ini masih maba-maba 2020 ini masih kental ini mabanya. Ya, ada sambutan. Nah ini nanti tak sampaikan kepada maba 2020. Nanan mau nambahin apa enggak? Ada nambahin sambel atau nambahin apa? Udah sih, mungkin dia lanjut mungkin. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan kita tadi pusing mikirin pekerjaan atau bisnis. Aku mau tanya ke kakak Rian ataupun kakak Nisa. Kakak Nisa dulu deh. Kakak Nisa sekarang bekerja atau sedang berbisnis di mana nih? Kalau boleh tahu ya. Oke, kalau sekarang aku baru nyelesain studi aku di Pasca Sarjana Agribisnis di UPN juga. Wow. Belum wisuda. Keren. Panutan. Keren. Ya, alhamdulillah tepat 2 tahun juga. Jadi kalau S1-nya 4 tahun, S2-nya cukup 2 tahun aja. Nah, Kalau bekerja, jadi selama waktu selesai S1 itu sempat kerja, tapi kerja di luar bidang pertanian. Jadi karena aku harus manajemen waktu antara kuliah sama kerja, jadi ya cari kerja yang sekiranya bisa untuk mengisi waktu luang aku gitu. Dan di samping itu juga sekarang sampai dari kuliah awal sih udah mulai bisnis online, sampai sekarang masih juga. wih. Wow, keren ini. Entrepreneur kalau kata Keren. sekarang Wanita karir ini. Entrepreneur juga. Masuk. Tapi Idola. sekarang enggak. Tapi sekarang karena habis lulus, jadi ya masih mencari lagi intinya gitu. Nice to hear. Oke. Oh, kakak Nisa sudah cukup atau ada yang mau diomongin lagi terkait background kakak? Gak apa-apa. Sementara itu dulu, nanti sambil jalan, sambil inilah Oh iya. cerita-cerita lagi. Oke. Iya, siap. Kalau Mas Rian? Oke, saya ya ini ya. Iya Mas. Iya, Mas. Saya lanjut dulu Om. Tadi pertanyaannya sekarang sibuk apa gitu ya? Pokoknya intinya gitu ya. Iya benar. Iya, Lagi benar banget. ikut apa nih? Kebetulan saat lulus, alhamdulillah langsung diterima kerja. Jadi saya nggak seperti Mbak Nisa, kan Mbak Nisa kan akademisi tuh, langsung lanjut S2. Nah, aku masih di S1-nya dan alhamdulillah setelah lulus langsung dapat kerja. Nah, pada 3 bulan pertama itu alhamdulillah saya malah dapat pekerjaan di luar bidang saya. Saya masuk jadi HRD. Mungkin teman-teman bertanya ya, Mas Keren. HRD? Ya. Aku mikirnya HRD ini ya, yang apa namanya menyeleksi orang-orang Iya sih, yang baru gitu masuk nggak itu nggak sih? Betul. Jadi HRD kan banyak sih, ya bisa untuk masukkan orang, keluarkan orang, kemudian mengatur BPJS, kemudian payroll atau gaji dan sebagainya. Itu saya jalani selama 3 bulan. Dan alhamdulillah setelah itu naik posisi 3 bulannya ke bidang inti perusahaan di strategi dan juga development produk. Nah, di sini saya kembali ke rel saya menjadi bagian agronominya perusahaan. Nah, alhamdulillah juga saat ini naik promosi jadi relationship manager. Jadi saya sudah jadi manajer alhamdulillah di PT. Wah, keren ini. Keren. Ya enggak. PT Magnesium Gosari Internasional. Oh, magnesium global itu. Nah, itu bergerak bidang apa ya Kak kalau boleh tahu? Basicnya di perusahaan pupuk sih. Oh, Pupuk pupuk. pertanian. Jadi petani-petani sekarang yang butuh pupuk itu ke perusahaannya kakak gitu ya belinya atau Iya. gimana nya? Betul. Oh benar, supply-nya gitu. Oh, gitu. Gimana Kak Terus Nanan? ini
Kan tadi udah nih cerita kesibukannya saat ini kan. Nah itu gimana sih alurnya untuk mencapai ke sana itu gimana? Dari mana dulu? Pak, Eh, Kak Kohos mau siapa? Ayo. siapa ayo mana ya? Rian dulu aja deh, karena Rian ya kan udah. masuk ke perusahaan. Oh iya. Iya Nggak Mas apa-apa, nggak Rian apa-apa. dulu. Oke, prolog, kemudian plot, sampai terjun langsung ya. Jadi ceritanya panjang ya. Yang pasti mencari pekerjaan di zaman corona ini sulit. Itu yang pertama. Jadi ceritanya seperti ini sih. Saya sampaikan dulu juga bahwa pada saat saya lulus itu, terus terang saya nggak mau bekerja dulu. Saya ingin ngabdi di istilahnya di birokrasi ataupun basically di pemilihan kepala daerah. Pada saat itu kan ada pemilihan kecamatan itu, panitia kecamatan buat pemilihan bupati. Nah, saya sebenarnya pengen ke situ. Tapi ternyata lama-kelamaan di rumah semakin gabut. Ya udahlah, nyoba nyari pekerjaan gitu. Waktu ngapply pertama keterima, tapi tidak aku masuki. Itu Wah, masuk keren ini. di ngapply pertama masuk jadi di hidroponik, juga pertanian. Cuma nggak tak masuki, bukannya aku nggak mau atau enggak. Cuma memang sedikit saya lihat manajemen dari perusahaan tersebut kurang cocok. Ya sudahlah, saya sampaikan secara terbuka pada hari pertama kerja saya untuk mengajukan resign dengan baik. Soalnya kan berangkatnya baik-baik, pulangnya juga baik-baik. Nah itu yang saya lakukan. Terus ngapply lagi ke Pokpan, diterima juga ke Pokpan sampai tahap akhir. Dan juga di situ saya pekerjaannya malah nggak sesuai bidang lagi, jadi warehouse, kepala warehouse. Wih, Akhirnya Malah nggak warehouse. jadi, nggak saya lanjutkan. Itu terakhir sudah. Terus lama-kelamaan ngelamar, iya, terlalu banyak pekerjaan yang nggak cocok sih dulu, terlalu idealis, pengennya pertanian banget gitu awalnya. Ternyata idealis saya kemakan sendiri. Pasti awal-awal lulus. Awal-awal idealis. Ih, ternyata gitu ya. Terus 1 bulan gabut lagi, 1 bulan itu aku tak kembali ke pemerintahan aja lah, pengen fokus pemerintahan. Nggak kerasan lagi di rumah. Oke lah, nyoba ngapply lagi, keterima lagi di rumah makan. Rumah makan Kak. Di rumah makan HRD rumah makan. Nah, HRD rumah makan. Terus setelah itu tidak dibolehkan sama orang tua. Soalnya satu, dulu pertama kalinya ada corona, jadi orang tua, Mas Rian di rumah aja, udah nggak usah kerja dulu. Soalnya kan zaman udah berbeda. Oke, karena ridhonya orang tua adalah pamungkas segalanya, saya ikuti perintahnya orang tua. Terus seiring berjalannya waktu, adalah saya udah waktunya untuk bekerja, saatnya aku lebih mandiri lagi gitu. Ya akhirnya aku ngapply menaruh lamaran di PT Magnesium Gosari Internasional. Nah pada saat menaruh lamaran, alhamdulillah 3 hari setelahnya langsung dipanggil, langsung menjalani tes. Tesnya banyak. Tesnya itu pertama tes komputer, kemudian tes interview, kemudian tes bahasa Inggris, dan terakhir interview akhir sama jajaran manajer, dan alhamdulillah diterima. Nah yang saya sampaikan saat ini adalah bekerja di zaman saat ini memang sulit, akan tetapi kalau kita rajin untuk ngapply dan juga tetap itikad dan berusaha, pasti ada peluang kok, pasti ada masuknya. Itu yang saya jalani, dan alhamdulillah sampai sekarang saat ini masih bekerja seperti itu. keren sih Kak, ngeplay langsung keterima gitu, keren banget. Itu Iya, karena BEM, bener-bener. itu karena BEM sama organisasi. Fik, Wah kenapa tuh? fik. Pak Presbem ini, mantan Presbem ini. Enggak. Bukan karena mantan presbem, enggak. Saya kira soalnya dalam organisasi itu mengajarkan kita ya realita kehidupan, walaupun nggak sepenuhnya.
Tapi kalau kita sudah di organisasi, kita tahu karakter anggota, kita tahu karakter orang-orang yang ada di hadapan kita, otomatis saat kita menghadapi dunia nyata, kenapa kita takut gitu loh? Kita sudah punya bekal yang luar biasa. Sama manajer udah pernah, kita anggap aja ngomong sama adik tingkat, kakak tingkat, ataupun orang yang kita mintai sponsorship di event, itu apa bedanya gitu loh. Nah, ilmu-ilmu dari organisasi itu yang saya pegang, dan saya percaya pasti hasil dari organisasi membuahkan hasil. That's right, saya kerja kayak gitu. Ya, untuk audiens, ayo ikut organisasi. Promosi Nina. Promo. Bisa. Ikut Iya. BMFP. Tahun depan yang jurusan-jurusan gabung BMFP. Siapa tahu mengikuti Kakak Rian ini Jejaknya punya Mas pengalaman Rian. gitu. Kalau aku Iya, pengen benar. kayak Mbak Nisa, lanjut S2. Oh iya, itu bisa. Berarti aku tangkep ini kakak pengalamannya banyak ya. Jadi dari pengalaman play pekerjaan di ini itu rata-rata juga aku dengarnya diterima semua kan, walaupun ada yang mungkin nggak srek ataupun masih ada idealis jiwa karena baru Betul. lulus ya kakak. Idealis. Oh iya, yang di Pokpan itu di tahap akhir, maaf yang di Pokpan itu saya gagal. Di tahap interview akhir, terakhir cuma 2 orang. Dari 300 orang itu dua itu saya sama orang umur 40-an lah, itu yang saya gagal. Wah, Kalah pengalaman. iya ya aku Tapi dengar itu. udah cukup keren sih. Iya benar. Walau aku dengar itu rata-rata orang yang apa ya, ketika perusahaan membuka sebuah lowongan itu membutuhkan itu kan apa namanya pengalaman walaupun minimal 1 tahun Pengalaman kayak kerja. gitu. Iya, nah fresh graduate kayak kita ini loh yang bingung gimana. Nah ini ada bahasannya tersendiri di tengah-tengah. Iya. Kita simpen dulu ini, Mas Agung. Iya, disimpan. Lanjut ke Mbak Nisa ini belum ini. Untuk berbagi Yoi. cerita alurnya. Monggo Mbak. Oke, jadi kalau setelah lulus pastinya pada bingung kan. Kalau aku bingungnya itu mau kerja apa mau lanjut S2. Jadi emang pada dasarnya pengen lanjut S2, cuman yang aku pikirkan tuh kayak teman-temanku ntar kerja, sedangkan aku masih harus sekolah kayak gitu. Terus jadi akhirnya aku mutusin buat lanjut S2. Itu 2018 langsung masuk ke UPN itu. Nah, aku belum sempat cari kerja, jadi emang fokus kuliah dulu. Terus habis itu selama S2 itu karena kita belum tahu kan kegiatannya kayak gimana, jadwalnya kayak gimana. Ternyata di S2 UPN itu waktu angkatanku itu masuknya malam karena mayoritas banyak yang kerja, jadi kita masuknya malam. Nah, ya akhirnya kan ya terus ngapain dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, masa iya cuman rebahan gitu aja kan, ya enggak. Iya. Akhirnya coba ngelamar di nggak bidang pertanian di salah satu sekolah swasta di Surabaya, itu ngelamar jadi guru TK. Nah, guru TK, bayangin kita nggak ada ilmu gimana jadi guru, apalagi anak-anak TK yang diajak ngobrol aja nggak bisa gitu kan. Masing-masingnya masih kita harus benar-benar tahu ilmunya gimana sih jadi guru itu, gimana sih ngadepin anak kecil itu, apalagi anak kecil itu nggak semudah yang kita pikirkan. Disuruh AA, iya kalau mahasiswa suruh AA, BB kayak gitu kan. Anak itu enggak, suruh A dia lari, suruh B dia nangis. Kalau aku jadi deketin Mbak. Terus jadi tuh kayak oke. Jadi aku belajar Mbak. Jadi kayak belajar gimana caranya jadi guru, walaupun itu bukan bidangku, tapi gimana kita udah terjun di situ, belajar untuk mencari pengalaman kerja, ya kan. Itu ternyata selain jadi guru TK, aku dipercaya juga sebagai administrasi sekolah. Jadi ilmu yang aku dapat di organisasi kampus ternyata akhirnya kepake juga di waktu kerja ini, jadi administrasi di sekolah.
mulai dari buat laporan, karena aku dulu kan juga sekretaris tuh, jadi kayak ya udah aku pakai. Jadi aku pakai buat laporan, buat surat, ya intinya kalau pengalaman itu, organisasi itu memang penting kayak gitu. Setelah itu pokoknya kalau habis lulus, kalau emang niatnya kerja, langsung kerja aja, lamar-lamar, apply. Tapi kalau niatnya S2, kalian bisa lanjut S2 kayak gitu. Tergantung tujuan kalian di akhir. Nah, S2 itu kan kalau misal kalian punya tujuan di akhir, misal pengen jadi dosen, berarti kalian tuh langsung aja setelah S2. Tapi kalau kalian mau kerja dulu, terus mau nanti kayak Dirian nih, jabatannya kan makin tinggi. Siapa tahu didukung juga sama pendidikannya. Jadi kerja sambil kuliah S2 bisa, Rian. Amin. Masuk UPN, Agrotek UPN, Rian. Iya. Next. Pasti akan ke sana. Ditunggu. Jadi kayak gitu. Jadi ternyata selain aku kuliah S2, akhirnya aku dapat pekerjaan itu tadi selama tahun jadi guru, terus sama administrasi itu. Di sisi lain juga aku jadi asdos di UPN sendiri, di S1 Wow. Karena memang jurusan jadi asdos di agribis juga di UPN. Jadi ya intinya kita pinter-pinter cari peluang aja lah kayak gitu. Iya benar-benar. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan waktu luang dan waktu senggang kan masih banyak ya. Jadi kan itu jadi tips tersendiri untuk kita untuk mencari hal-hal untuk mengisi waktu luang seperti itu ya Kak. Iya, dan jangan terpaku sama kalian kerja di perusahaan mana, kalian harus di perusahaan BUMN, kalian kerja BUMN. Kayak idealis kalian tuh jangan kayak gitu loh. Coba aja di tempat lain. Dari situ kalian juga akan belajar. Cari dulu pengalamannya. Kalau kalian setelah lulus bingung, buka usaha juga bisa. Nah itu Kak, gimana tuh? Gimana Kan buka tadi, usaha? iya, tadi kan Mbaknya bilang punya bisnis nih, wirausaha lah. Itu gimana, boleh diceritain juga? Ya jadi kalau bisnis, ini bisnis online, nggak yang gede banget juga nggak, masih merintis. Bisnis online aku tuh udah dari kuliah S1 itu aku bisnis hijab. Tuh, mulai dari S1, kadang juga ada masa-masa untuk bisnisnya tuh stuck. Ya udah, jadi kita harus cari cara gimana sih biar meningkat lagi gitu. Sampai sekarang masih jalan sih. Intinya jangan bosen buat belajar itu, jangan pernah bosen dimanapun kapanpun. Intinya kalian harus cari pengalaman yang banyak lah, karena dari pengalaman kalian bakal belajar juga kok. Sepakat. Berarti ini ya, aku menangkap dari kedua narasumber kita. Jangan narasumber deh, kedua kakak-kakak kita, alumnus Faperta ini ada dari pengalaman organisasi yang ada, maksudnya itu sangat membantu sekali ya, apalagi dalam sebuah manajemen gitu ya yang saya tangkap. Bener kan Kakak? Ya, benar. Sangat benar. Iya. Oke. Ya ini juga kalian promosi tipis-tipis buat angkatan 2020 nih. Jangan lupa untuk ikut BEM. Iya, atau ikut IMA dulu yang angkatan baru-baru ini. Iya. Oke. Nah, untuk ini nih ya, gimana Kak Nanan? Apa? Iya, Mas Agung aja dulu. Nah ini aku terima kasih Kak Nanan atas dipersilahkan. Ini aku nih juga bingung ini kalau berbicara terhadap berbisnis ataupun bekerja.
utamanya bekerja dulu deh, soalnya kakak-kakak ini kan sekarang posisinya kan bekerja semua kebetulan kan, kakak Ria sama kakak Nisa. Nah ini bisa diceritakan seperti suka dukanya dulu lah. Kalau boleh ya, kalau misalkan ada yang nggak enakan nggak apa-apa, nggak usah diceritain. Tergantung kakaknya yang mana yang mau berbagi. Aku bisa silakan kakak Rian dulu deh, soalnya kan kakak juga banyak tuh yang ceritanya tadi pengalamannya. Silakan. Oke. Apa ya? Kalau bingung saking banyaknya yang paling berkesan di benaknya kakak apa? Satu hal, sebenarnya saya pengennya bisnis sih. Saya ingin melepas dari orang pekerja. Sebenarnya. Bisnis. Iya. Iya ya, bisnis betul. Soalnya memang ya walaupun kita ya tinggi apapun kita mengikuti seseorang, ya kita nggak akan merdeka gitu ya. Kalau Sadino kan mengatakan bahwa kalau semisal kita memulai usaha sendiri, sekecil apapun usaha yang kita mulai, kita bos. Gitu. Seharusnya karakter kita ya harus mengarah ke sana, termasuk host ini harus mengarah ke sana bisnisnya. Tapi karena memang konteksnya ini adalah kerja, ya saya sampaikan dulu. Hal yang paling menarik pada saat dunia pekerjaan, menurut saya, disinilah tempat pertarungan yang asli gitu sih. Iya, pertarungan yang asli, di mana semua orang itu memiliki karakter masing-masing, memiliki kekuatan masing-masing untuk saling memperlihatkan ilmunya. Itu dunia kerja ada. Saling memperlihatkan apa yang sudah dia lakukan selama ini, itu di dunia kerja banyak. Dan kalau kamu nggak siap, kalau kamu nggak mampu menghadapinya, ya kamu akan tertinggal, kamu akan dikeluarkan dan sebagainya. Karena dunia kerja kan berputar, harus mengikuti perputaran itu. Kalau kamu tertinggal, terlindas. Seperti itu sih. Sebenarnya yang paling mengesankan bagi saya adalah di HRD. Kenapa? Selama ini kan saya kuliah di pertanian. Saya bangga dengan pertanian, sangat bangga. Cuma ketika saya bekerja di sebagai posisi HRD, yang saya banggakan adalah ini ilmu baru yang diberikan kepada saya gitu ya. Saya ingin memanfaatkan sebaik mungkin bagaimana caranya menjadi orang yang bisa menjadi jembatan antara karyawan dan juga manajemen. HRD kan posisinya di tengah antara karyawan dan juga manajemen. Nah, saya nggak pernah pembelajaran tentang manajemen SDM. Saya nggak pernah belajar dengan bagaimana caranya mengurus BPJS dan sebagainya. Nah, alhamdulillah gitu loh. Karena basic, karena pelamar pekerjaan pada saat itu atas nama ya ini BEM dan juga Hima Duta Pertanian, akhirnya saya dimasukkan untuk mengelola SDM karena anggapan dari manajemen adalah saya orang yang pernah istilahnya lama untuk memimpin suatu organisasi. Loh, organisasi lagi. Dan terus terang IPK itu tidak dilihat. IPK itu tidak dilihat. IPK tidak dilihat karena yang dilihat adalah portofolionya. Ya syukur-syukur kalau IPK-nya tinggi, portofolionya malah lebih bagus. Sementara yang tak senangi itu sih, soalnya setelah kembali ke strategi dan juga development product, saya kembalinya pertanian dulu, ketemu pupuk, ketemu petani. Ya bangganya di situ sih, ketemu petani, kemudian diskusi dengan petani, meraba dan juga menyampaikan apa sih permasalahan yang ada di petani, dan di situ saya hadir sebagai solusi gitu. Dan saat ini saya harapkan adalah ketika saya mungkin bisa membuka jalan di perusahaan saya, besok bisa membuka jalan untuk adik-adik saya. Itu aja. Amin. Aminnya kurang berapa, 38 orang ini biar ijabah. 2 orang amin ijabah itu katanya. Iya ya, ini benar nih, aku dengerin itu portofolio. Iya, ini di topik kita nanti tuh ada gitu, portofolio. Soalnya fresh graduate ataupun nanti calon-calon fresh graduate dari fakultas ini akan bingung nih, gimana portofolionya kita nih, apa yang harus ditambahkan. Nah, Kak Nanan ada yang mau ditambahin? Nah iya, untuk portofolio ini kan tadi dibilang kalau organisasi itu penting ya. Lah ini prioritasnya itu
gimana? Memperbanyak pengalaman kerja demi portofolio atau pengalaman organisasi dulu nih? Iya, dari Kak Rian gimana? Oke, saya kira Mbak Nisa. Gak apa-apa, kita giliran dulu aja. Bisa diulangi? Fokus Rian, fokus. Ada musik soalnya. Gak apa-apa. Prioritas untuk memperbanyak portofolio itu lebih di mana nih Mas? Oke. Ke pengalaman kerja atau ke pengalaman organisasi? Oke. Ya, sebenarnya untuk masalah portofolio harusnya kita harus siap dengan portofolio. Maksudnya apa? Terlepas dari organisasi, seharusnya apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita laksanakan di suatu kepanitiaan itu harus tercatat. Pertama. Terus yang kedua adalah portofolio itu sangat, sebentar ya, ini suaranya bising banget soalnya. Biasa di Pantura soalnya. Gak apa-apa, bisa kok, masih kedengeran. Masih kedengeran ya? Iya, gak apa-apa. Oke. Yang pasti portofolio kan dibutuhkan sama perusahaan. Perusahaan dapat menilai anak ataupun pelamar ini berkompeten atau enggak kan dari jumlahnya portofolio ataupun beberapa kegiatan yang pernah diikutinya. Nah, kalau saya dulu portofolio itu sudah saya siapkan sejak SMA. SMA kelas 2 itu saya sudah menyusun portofolio. Apapun yang saya lakukan sudah saya tulis. Saya tulis terus sejak saya jadi ketua OSIS, kemudian kepanitiaan apapun itu saya tulis. Itu saya buat catatan pribadi. Kemudian acara ikut lomba itu, sertifikat saya kumpulkan semuanya. Bukan untuk sombong dan sebagainya, enggak. Karena ini adalah hal yang harus dituliskan, harus yang kita simpan sendiri. Karena saya percaya apa yang saya kerjakan ini akan membantu saya di kemudian hari. Nah, sejak SMA itu sudah saya susun hingga ke perkuliahan ya, S1. Saya semakin banyak ikut kegiatan dan alhamdulillah tulisan portofolio saya semakin banyak dan tebal gitu loh. Kalau ditanyakan prioritas, ya portofolio harus ditulis gitu loh. Harus ditulis. Itu wajar gitu loh. Itu wajar. Kalau kalian membuat kegiatan kemudian nggak pernah tertuliskan, ya apa buktinya kalian bisa berkompeten di dunia kerja? Tuh. Dan sayang kalau Mas Bos ini kayak Mas Agung kan pernah jadi panitia LKMM, mungkin kemudian acara seminar. Nah itu kan orang-orang kan nilai, oh Mas Agung ini pernah jadi si acara, berarti kalau di kerja besok dia disuruh menjadi tim yang menangani suatu proyek pasti bisa. Nah analoginya seperti itu sih. Portofolio itu penting kayak gitu. Jadi nggak usah gengsi. Ada yang mengatakan bahwa walah kamu kuliah, kamu ikut organisasi mek gawe golek portofolio to ae. Salah, itu wajar gitu loh, tulis. Kemudian di kemudian hari kamu sampaikan, loh saya bisa hebat karena apa yang telah saya tulis dan kumpulkan. Kamu dulu sama-sama organisasi sama saya, tapi kamu nggak mengumpulkan apapun yang pernah kamu lakukan. Salah sendiri dunia tidak melihatmu, kayak gitu. Sombong dikit gitu ya. Sombong dikit, ya. Buat motivasi sih. Ya paham, buat motivasi kok gitu. Ya, oke. Nah, nanti aku tanya-tanya lagi tapi Mbak Nisa dulu nih. Gimana? Kalau ini pertanyaannya lebih penting mana, memperbanyak pengalaman organisasi sama pengalaman kerja. Oke. Jadi kalau menurut aku sebenarnya semuanya itu penting. Kenapa? Karena nantinya apa yang kita kerjakan itu juga bakal masuk ke CV atau portofolio kita, ya kan? Jadi kalau misal ditanya nggak penting organisasi Kak, organisasi penting karena di situ emang tempat belajarnya mahasiswa untuk manajemen waktu, entah itu buat acara, karena nggak semua orang itu mau ikut organisasi. Coba dari kelas deh, pasti ada yang nggak ikut organisasi, ya kan? Ada pasti. Nah, jadi tuh organisasi itu kayak panggilan kamu sendiri.
niat kamu buat belajar untuk organisasi itu. Nah, kalau misal pengalaman kerja, mungkin kalau jadi mahasiswa untuk kerja yang full itu masih belum bisa karena kalian ketutup sama kuliah kalian. Tapi kalian juga harus mencari pelatihan kayak mengasah skill kalian, misal bahasa Inggris. Karena itu nanti juga bakal masuk ke portofolio kalian, bahasa Inggris, misal informatika, kayak gitu juga penting menurut aku. Kan nantinya kalian semester berapa sih? Magang itu 5 ya? Iya, Kak, semester 5. Nah, semester 5 itu juga nanti juga bakal masuk ke portofolio kalian gitu. Jadi semuanya menurut aku penting sih, antara pengalaman kerja sama organisasi itu penting. Cuman bedanya kalau di kuliah kan nggak usah kerja yang full kayak gitu, tapi cukup kalian ikuti pelatihan yang bisa mengasah skill kalian. Oh iya, aku tambahan juga ya. Tambahan. Iya, boleh Kak. Kalau disuruh milih perbanyak portofolio di dunia kerja atau pengalaman kerja atau di organisasi, kalau menurut saya pribadi, kalau kamu ingin cari keahlian ya kamu di pengalaman kerja. Tapi kalau untuk pengalaman dan juga perbanyak relasi ya di organisasi. Nah, itu pilihan, tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau kamu pengen ahli dalam satu bidang pekerjaan, ya kamu harus perbanyak portofolio di dunia pekerjaan dari hal yang kecil. Kalau kamu ingin cari banyak relasi dan belajar tentang pengalaman, ya kamu di organisasi. Dua-duanya sepakat sama Mbak Nisa, dua-duanya sangat berguna untuk kalian. Intinya semua yang nantinya kalian lakukan itu nggak bakal sia-sia lah, pasti dapat ilmunya. Iya benar. Oh ya Kak Nisa, ini tadi kita kelupaan. Kak Nisa ini belum cerita suka dukanya selama berkarir setelah kuliah. Hanya tadi kan masih dengerin Mas Rian dulu nih ya. Kita hostnya lupa, maaf, salah, maklum manusia. Biasa dilupakan. Astagfirullah, enggak gitu Mbak Wik. Ih, kamu Agung gimana sih Gung, kamu ini Bentar, Gung? aku curiga Mbak Nisa sama siapa ya ini ya? Apanya? Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita bisa dalam kerja, bingung ditanya gitu. Karena emang kalau selama kita ikut orang itu, kerja ikut orang, ya pasti nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti ya bawaannya kayak nggak suka kayak gitu. Aturan ini nggak sesuai sama aku, nggak suka. Ya kayak contoh di organisasi aja lah. Pasti kalian ada yang nggak suka sama pendapat teman kalian kayak gitu. Tapi kalau dijalanin ya udah fan-fan aja. Kalau dukanya di bisnis, lebih kebanyakan dukanya di bisnis sih sebenarnya, karena kita harus mencari cara biar target kita tercapai. Karena bisnis itu benar-benar nggak mudah, apalagi zaman sekarang di era digital ini kan persaingan semakin banyak, semuanya buka online bisnis kayak gitu. Ya, pinter-pinternya kita cari target pasar kita siapa, apa yang lagi in, itu harus kita pinter-pinternya kita. Gitu. Kalau ditanya suka duka, selama kita jalani dengan tulus ikhlas, ya pasti semuanya nggak terasa kok. Ya nggak Rian? Betul. Kalau aku banyak dukanya ya Mbak. Sambatan terus tuh ada. Manusia boleh kok sambat. Secukupnya, sewajarnya. Iya ya, benar-benar secukupnya. Nah, ini aku masih memikirkan, kayak kalau zaman now ini ngomongnya overthinking mengenai portofolio. Kan ada prioritas di antara kita berorganisasi atau kita mengasah hard skill kita ataupun kita magang, berbeda. Jadi yang saya tahu ini kan yang berputar di teman-teman ini ada yang memikirkan kayak gini, banyak-banyak magang Bung, banyak-banyak magang Nan, banyak-banyak pokoknya kerjalah biar nanti kamu portofolionya itu tentang hard skill. Namun ada yang berpikir organisasi nih gimana, kalau
kita banyakin berpartisipasi di organisasi, mau di internal ataupun di eksternal, nggak apa-apa. Ya portofolio juga ikut. Nah ini ada kebimbangan nih menurut kakak-kakak sekalian. Ini yang mana yang menurut kakak pribadi prioritasnya yang gimana? Dari kakak siapa dulu ya? Kakak Nisa dulu deh. Mas Rian. Kak gantian dong, kakak Nisa aja dulu. Iya, ini kayaknya pertanyaan sama kayak tadi. Sebenarnya sama-sama penting. Semuanya tuh penting selama itu bermanfaat buat kita. Kalau misal organisasi itu anggap aja di situ kita belajar secara lingkup yang internal. Tapi kalau kita udah keluar magang, itu kan udah eksternal. Jadi emang lingkupnya tuh beda gitu loh. Kalau di organisasi kalian kan masih bisa mengatur acara kalian sendiri. Tapi kalau di magang kan kita ikut orang, belajar. Oh jadi gini struktur organisasinya di perusahaan A. Oh jadi gini aturannya di perusahaan A. Jadi dari situ mungkin ada pelajaran masukin ke organisasi kalian. Jadi kalau ditanya mana yang penting, sebenarnya semuanya penting. Nggak bisa kalau dia harus pilih salah satu gitu. Tapi kalau mahasiswa kan lebih ke organisasinya dulu aja kayak gitu. Karena emang lingkupnya masih organisasi, dan menurutku di organisasi itu kalau kalian bener-bener loh ya, kan ada tuh yang ikut organisasi cuman ikut jadi panitia pun ikut kayak gitu kan. Jadi kalau emang kalian benar-benar di organisasi, belajar bikin acara, ngatur acara itu gimana, apalagi kalau kalian punya acara yang perlu dana besar dan bingung gimana cara dapetin uangnya, cari sponsor itu nggak mudah. Jadi di situ kalian belajarnya tuh di situ kayak gitu. Jangan anggap remeh organisasi juga, tuh nggak bisa. Iya nggak, Rian? Jadi kalau aku sih benar-benar sama-sama penting. Oke, siap. Gimana kalau kakak Rian? Ya jawabannya memang sama, semua itu penting gitu. Cuma basic itu ada beberapa. Jangan dibandingkan antara kerja sama organisasi saja. Ada beberapa hal yang terlupakan, seperti portofolio lomba, kemudian portofolio pelatihan-pelatihan. Dan semua portofolio ini sangat dibutuhkan sama dunia pekerjaan. Kalau misal saya dihadapkan sebagai manajemen yang merekrut, otomatis yang paling pertama dilihat adalah total portofolio dan juga pelatihan-pelatihan. Karena basic itu yang membuat orang itu ulet. Pelatihan-pelatihan kayak dimaksud ini kayak pelatihan ISO 9001/2015, pelatihan K3. Nah, pelatihan-pelatihan ini adalah yang mengganti kalian kalau semisal tidak ada waktu untuk mengikuti magang. Jadi pahami ya sampai di sini ya. Nah, kita kan tahu bahwa mahasiswa itu masih terbatas dengan waktu, masih ada jam kuliah, masih ada bimbingan dengan dosen dan sebagainya. Kalau misal kita memaksakan dengan magang dan kita punya waktu, ya monggo. Tapi kalau secara realita memang nggak ada waktu, ya nggak bisa gitu. Apalagi jatahnya magang di UPN, pertanyaan kan cuma satu. Satu aja, 1 bulan lagi. Ya itu sudah, cuma 1 portofolio kalian di magang. Nah, lantas dengan realitas seperti itu kamu bisa perbanyak di mana gitu loh. Bisa di lomba, bisa di pelatihan, bisa di organisasi. 3 komponen ini yang bisa kalian rakit untuk memperbaiki diri di portofolio tersebut. Cuma saya ingin memberikan tips sih untuk teman-teman adik-adik, kalau ingin magang, jangan karena aku ingin magang di sana. Jangan karena teman-teman itu banyak magang di sana. Nah, itu jangan, hindari kata-kata seperti itu dan hindari magang yang model seperti itu. Kenapa? Anggaplah magang itu seperti kerja. Sekali lagi, anggaplah magang itu seperti kerja. Ketika kamu sudah menempatkan posisi magang di suatu perusahaan yang kamu percaya dan kamu ingin bekerja di sana, otomatis kamu dengan niatan kerja, kalau misal kamu bagus, maka otomatis setelah lulus kamu pasti akan ditarik. Nah, itu adalah hal yang membuat saya baru tersadar ketika lulus.
oh kenapa ya saya dulu magang jauh-jauh ke Jakarta ya? Kenapa kok saya nggak di perusahaan sekitar tapi saya kompeten di sana, saya maksimalkan. Siapa tahu ketika lulus ditarik. Nah kayak gitu sih, itu aja sih buat adik-adikku besok. Gitu. Jangan sampai karena teman dan juga karena perusahaan ini gengsinya tinggi, saya ingin ke sana gitu. Ya ilmu dapat tapi eman-eman kalau misal pekerjaan nggak dilanjutkan pada saat lulus. Itu tipsnya. Iya benar-benar. Berarti intinya itu kita harus hybrid, berbanyak di dalam internal mahasiswa, atau maksudnya kemahasiswaan kayak organisasi, kepanitiaan, tapi tidak lupa memaksimalkan yang hard skill ketika magang, misalkan kayak Agrotek dan Agribis kan magangnya sebulan tuh, nah itu dimaksimalkan. Siapa tahu nanti di saat lulus nanti ditarik sama perusahaan yang pernah kita magang kayak gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Iya betul. Iya betul. Kita doakan Mbak Nisa jadi dosennya FP biar ada kesempatan magang 2 kali ya Mbak ya. Amin. Sabi. Langsung jadi dekan. Iya. Wah kadung aku udah lulus tuh nanti. Langsung lanjut S3. Terus ini nih Kak, tanya nih kan dari tadi itu organisasi yang mempengaruhi lah untuk ke dunia kerja kan ya. Nah terus ini Kak, ilmu yang diterima selama sekian tahun perkuliahan ini penerapan di dunia kerjanya itu bagaimana ya? Iya nih, apa aja yang dari ilmu yang kemarin itu? Iya nih, gimana Kak Nisa? Iya nih. Dikit-dikit Ya udah Mas Rian dulu. Iya. Yang pasti kalau di dunia pekerjaan kalau sesuai bidang pasti itu, pasti sesuai dan pasti digunakan. Kayak misal ya, saya kemarin kuliah mendapatkan ilmu agronomi. Nah sekarang saya ketemu sama petani menjelaskan budidaya. Kemudian saya mendapatkan ilmu tanah, membahas tentang formula pupuk dan sebagainya. Sekarang saya dihadapkan dengan pembuatan pupuk. Jadi secara saat ini sih dengan pekerjaan saya yang sekarang sangat sesuai dengan ilmu kuliah yang saya dapatkan pada saat kuliah. Semua ilmu masuk. Semua ilmu masuk. Dan saya terapkan kayak gitu. Kalau di ARD kemarin saya mengandalkan organisasi. Ya nggak apa-apa ya ilmu kan memang bisa dapat dari mana saja, nggak melulu dari kampus juga kan, dari berorganisasi kan ada ilmu yang bisa diserap tuh gitu. Betul. Kalau cerita dari Mbak Nisa sendiri gimana nih Mbak? Kalau misal ilmu di kuliah tuh tergantung, benar kata Rian, tergantung kita mau kerja di mana. Kalau misal kita lulus kerja di bank, ya mungkin pengalaman organisasinya yang pakai. Kalau misal kita jadi penyuluh pertanian, ya ilmu kuliah kita yang dipakai. Sebenarnya tergantung nantinya kalian kerja di mana. Pasti ada manfaatnya. Kalau misal kalau bisnis, kalau di agribisnis itu ada mata kuliahnya tentang pemasaran. Jadi nggak perlu harus kerja ikut orang, kalian buka bisnis dari ilmu yang kalian dapat di kuliah itu pasti kepake juga. Jadi intinya semuanya kepake, nggak rugi cari ilmu tuh. Sampai S2 pun nanti juga bakal kepake. Apalagi kalau jadi konsultan, ya kalian bisa lanjut S2 juga boleh di UPN ya. Jangan lupa di UPN. Kalian promosi. Diskon berapa ini? Nggak apa-apa. Gitu. Udah, lanjut. Iya benar-benar. Berarti sepakat saya. Semakin gendut ya. Iya. Makasih lo Rian. Dulu aku gak kecil ya Rian ya. Spek.
Ya gini yang kalian nggak temui kalau kalian masih sama organisasi kan ketemunya kan marah-marahan. Jadi kalau sudah lulus kan gini kangen-kangenan Mbak ya. Iya. Dulu organisasi sidang marah-marahan. Marah-marahan, apalagi Mbak Nisa. Enggak, aku nggak pernah marah. Lanjut, kasihan nggak paham ini mereka. Oh, iya. Oke, kita lanjut nih. Kan kita tadi udah membahas sedikit namun banyak ternyata mengenai ini apa namanya portofolio, terus kayak itu tadi Suka duka. Nah, ya suka duka tuh. Nah ini aku juga berhubung nih ada kakak Nisa yang juga kebetulan berbisnis. Ketika kita ingin merintis sebuah bisnis, tantangan paling besar menghantui kita sebagai calon entrepreneur ini adalah sumber modal ataupun dana untuk kita membuka bisnis tersebut. Aku tanya kepada kakak Nisa juga, kan kebetulan ada bisnis yang sekarang dijalani, dan nanti kakak Rian juga bisa menambahkan sepengetahuan kakak Rian gimana terkait bagaimana sih menerobos tantangan yang menghantui calon-calon entrepreneur ini. Karena di RI sendiri, ini aku baca ya, tahun 2017 itu BPS Badan Statistik itu menyebutkan wirausaha kita itu ratingnya itu masih sekitar 2% dari 2 sekian juta penduduk. Itu kan masih sangat kecil tuh. Apalagi sekarang kita zamannya UMKM berjaya. Tapi ya balik lagi itu modal yang ini yang tantangannya. Ini gimana kakak bisa tanggapannya? Kalau sebenarnya ini bahas yang ditanyakan kan yang apa modal kan, gimana sih ngadepin modalnya itu. Sebenarnya kalau kalian tahu pasar, misal kan ada tuh di bisnis online tuh yang terima dropship, reseller, terus apa lagi, tanpa harus modal juga bisa. Nah itu namanya dropship. Jadi kita cukup menjualkan barangnya orang, mereka yang kirim, kita cukup terima hasilnya. Gitu. Jadi kita tuh cuma perantara, itu namanya dropship. Tapi kalau reseller kita butuh modal emang. Nah gimana? Pasti mikirnya modalnya harus gede dong Kak. Kalau nggak mau gede, coba dari kecil-kecilan dulu. Aku dulu juga nggak langsung gede, yang misal langsung stok 1000 barang, kayak gitu nggak. Jadi aku malah lebih ke produksinya juga, di kain, habis itu jahit sendiri, baru jualin, kayak gitu. Jadi yang penting kamu cari dulu target pasarmu siapa, kayak gitu. Setelah kamu udah nemu target pasarmu itu siapa, udah banyak yang mengenal dengan produkmu, barulah kamu bisa meningkatkan modalmu itu tadi. Jadi nggak perlu modal gede, apalagi di modal makanan itu cukup lah berapa ribu kayak gitu. Apalagi kalian kalau misal nih masih kuliah, masih aktif, kan itu tuh ada warnis tuh, warnis sih apa itu kantin kejujuran tak warnis kan? Warung agribisnis. Oke. Nah bisa tuh kalian kecil apa beli snack, lalu kalian packing lagi pakai label kalian sendiri, kalian jual di situ. Nah setidaknya ada orang yang mengenal brand kalian. Modal itu sebenarnya bukan satu-satunya yang susah, malah yang susah itu target kita ini di pasar ini, karena saingan itu tadi yang banyak. Jadi kalau untuk merintis ya yang penting coba dulu rajin-rajin promosi, minta tolong temen promosiin kayak gitu. Jangan terpaku sama modal, terus nggak jadi, modalnya gede nggak jadi, dihitung lagi modalnya gede nggak jadi, terus kapan cobanya? Nggak jadi usahanya nggak jalan ini. Betul. Jadi itu lebih ke gimana kita survive untuk jalanin usaha itu ya Kak ya, biar berlanjut terus.
intinya lebih susah mempertahankan daripada memulai. Asik. Kayak hubungan aja. Kayak hubungan. Ya, emang lebih susah mempertahankan. Jadi nanti kalau udah kalian punya nama, jangan sampai kualitas kalian itu dituruni. Jangan pernah kecewa, biar konsumen kalian tuh setia sama kalian. Setia itu susah loh, iya nggak Rian? Iya. Ya Udah, benar. itu. Nah kakak Rian gimana? Oke. Boleh di skip nggak kalau episode ini? Why? Oke lah. Kalau tentang bisnis ya, kebetulan saat ini saya membantu rekan saya untuk merintis perusahaan, merintis bisnis. Dan di situ posisi saya menata administrasi dan juga struktur organisasi, visi misi dan dasar-dasar perusahaan. Nah ini ada perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan, yang kami dirikan, yang sama basicnya di trading. Kalau trading itu kan menjual apapun toh. Menjual apapun, bisa transportasi dan sebagainya, jasa dan sebagainya. Nah, kalau ditanya dengan modal, terus terang, waktu saya membantu merintis bisnis ini, modal utamanya adalah dari bank atau hutang. Nah, memang benar, kalau misal kita nggak memulai ya kita nggak akan mewujudkan apa yang kita inginkan, bisnis apa yang kita inginkan gitu loh. Dan akhirnya saya sama teman saya ini dengan cara hutang di bank. Cuma ya kalau sudah misal hutang kan juga ada bunganya, juga harus dibayar, maka harus ada targetan dan sebagainya. Apalagi nominal yang digunakan ataupun dipinjam itu banyak. Gitu sih. Sebenarnya modal itu banyak. Kalau dalam ilmu entrepreneur kan mengatakan modal terbesar adalah diri kamu sendiri gitu loh. Jempol, analoginya kan gini, jempol kamu mau saya beli 1 juta? Mau nggak Gung? Nggak mau. Saya beli 500 juta, jempol kamu? Mau nggak Gung? Tak mau lah, tak terharga. Nah, berarti kan diri kita yang sebenarnya mahal itu, modal diri kita. Kalau aku sih, apapun yang terjadi lakukan saja, bisnis apapun. Kalau kamu cuma merangkainya ya nggak akan berjalan. Semua hanya imajinasi. Lakukan. Modalnya dari mana? Silakan. Ada warnis, ada dana usaha, ada Mbak Nisa, utang teman. Pokoknya bertanggung jawab dan dikembalikan. Nah, tapi kalau bisa jangan utang bank, udah itu aja. Ya karena modal itu yang penting itu nggak usah terlalu maksain dulu. Kalau kalian masih merintis loh ya. Dan kalau kalian masih takut buat coba, ya mulai dari yang kecil dulu aja. Gagal itu pasti, bisnis itu pasti ada masa gagalnya tuh pasti. Cuman yang susah itu mau coba lagi nggak. Kan ada yang gagal udah selesai, rugi udah selesai. Tapi kalau kita gagal mau coba lagi itu yang pelajarannya di situ. Betul. Yeah. Membangkitkan jiwa entrepreneurship nih. Dan juga kan ada trending itu kan penanaman saham trading bisa digunakan toh, beli lot dan sebagainya kayak gitu. Itu bisa dilakukan di zaman sekarang, investasi. Apalagi di pandemi sekarang kan, investasi yang dari rumah kan, seperti ya jual beli emas yang dari online itu yang digadaikan kan buka tuh. Tadi yang kakak yang bilang menanam saham, investasi saham, dan aku menangkap ya emang betul kalau memang kebetulan modalnya kita belum yang besar-besar banget, mulai dari yang kecil dulu aja gitu. Mulai aja dulu kayak semuanya Tokopedia kayaknya ya, mulai aja dulu. Nah, Shopee. Oh Shopee ya. Shopee 11. Dimulai dari warnis. Dari warnis, mungkin warnis itu juga bisa buka online buat akun sendiri gitu.
Oke. Kakak Nanan ada tanggapan? Udah sih aku Bung, udah terjawabkan nih penasaranku. Oh iya, kita di sini juga bangun podcast ini berdasarkan rasa penasaran, rasa kepo, menjawab atas semua keresahan yang ada di benak ini. Asik. Aduh, sedikit sekali saya mau Menambah keresahan ini kayaknya. Nggak menjawab. Aduh, menambah. Kok bisa? Tambah bingung. Tambah bingung pasti. Iya, aku harus gimana nih? Pasti gitu. Kerja gimana nih? S2 aja lah. Nah itu. Aduh. Jangan. Iya, nggak apa-apa. Atau nikah ya nggak apa-apa solusi. Waduh, sekarang ini banyak nih sudah pusing di rumah nikah. Tapi nggak apa-apa lah, jalan orang kan beda-beda ya kan, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Ini jadi bahas nikah tak ini? Jangan. Gimana Rian? Nikah dulu. Waduh, Kenapa kak? gimana nih Mas Mau Rian? nikah dulu. Oh enggak. Nunggu senior dulu lah. Iya, nunggu senior yang sebelum-sebelumnya masih banyak yang belum. Nah, iya. Nah, untuk mungkin ada pembahasan tersendiri atau kayaknya kalau perlu ya dibahas sendiri. Saya nanti minta izin kepada Pak Ketupel di sini nih, Pak Adit Wardana. Apakah perlu dibahas seperti itu? Oh, ketupulnya Adit. Iya. Oh, Sini nggak perkenalan nggak apa ya tadi ya? Kok nggak sopan ya? Tim hore posisinya. Oke, kebetulan nih Hamin 1 acara kita ini kita itu di GPM itu mengadakan Q&A, tapi nggak di answer sih, belum di answer pas story kemarin. Jadi kita mengupload story menanyakan kepada teman-teman, Anda resah, Anda bingung, Anda tumpet atau gimana mengenai prospek karir, tanyakan di sini. Nah, kita punya beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas sesuai dengan topik kita malam ini. Yang pertama, ini aku dulu ya Kak Nanan. Oke siap. Dari username-nya Agung. siapa ya? Ada banyak ya, ratusan ini. Waduh, sebentar kurasi dulu nih. Oh iya ini. Sampai pusing milihnya. Sampai pusing nih kita milihnya. Agung Wisono, bukan? Waduh, kalau saya nanya sendiri, ngapain deh ditanya IG BEM? Ini nih, ada yang mau ditanyakan mengenai nilai jual lulusan dari jurusan agribis. Dan tapi kita di sini karena ada FP ya, ada agribis dan agrotek, silakan bercerita nilai jual lulusan dari agribis maupun agrotek dibandingkan lulusan jurusan lain, apa saja sih nilai wahnya gitu loh. Monggo dari Rian. Agribis mbak. agribis dulu ini soalnya pertanyaannya, tapi tak tambahin ada agrotek. Nah, Ya, aku jawab dari segi agribis ya, karena kalau nilai jualnya agribis itu sebenarnya lebih fleksibel, karena yang dipelajarin di agribis sendiri itu nggak cuman pertanian aja. Bahkan kalau Rian tadi nggak mempelajari MSDM, di agribis ada MSDM, manajemen sumber daya manusia. Terus ada ekonomi, akuntansi, dasar akuntansi. Jadi nilai jualnya itu kalau lebih fleksibel sih, bisa di mana aja. Setauku gitu. Kalau maksudnya mau di perusahaan mananya masih kurang paham sih aku, karena emang aku belum terjun ke sana. Oke, lanjut. langsung nggak apa-apa, kalian langsung nyambung. Oke. Kalau membahas nilai jual, otomatis semakin tinggi jenjang maka semakin nilai jualnya tinggi. Nah, kalau S2 pasti akan
nilai jualnya tinggi, itu berdampak ke gaji soalnya Mbak. Oh iya, bener. Betul. Makanya itu tadi. Nanti S2 kalau dulu. misal, loh, tergantung. Makanya aku tadi kan ngomong tujuannya apa. Kalau misal tujuannya mau kerja dulu, S2-nya nanti sambil kerja kan bisa tuh. Betul, Tapi kalau betul. tujuannya yang mendesak untuk S2 ya S2 dulu, lanjut aja. Biar nggak tua-tua, nggak nikah-nikah ntar. Panitia request ya, abis ini ya pembahasan khusus nikah ya. Waduh. Bukan saya berarti Sakit. narasumbernya ini. Oh iya, bukan saya juga. Ditampung aja dulu. Siapa tahu tiba-tiba kelakon. Bukan atau gimana gitu. Lanjut Yan. Sambung ke kalian. Nilai jual ya pasti tergantung humanity-nya sih, tergantung orangnya. Kalau memang kita orang-orang yang punya kapasitas ya semua mata kuliah pasti menjadi poin utama kita, poin kehebatan kita sih. Saya nggak bisa mengatakan bahwa nilai jual pertanian itu apa, karena yang saya rasakan kalau Anda membahas tentang pertanian di dunia nyata pun kalau kamu pegang ilmu pertanian saja itu basically kurang gitu loh. Kamu harus punya banyak sekali gitu, banyak sekali pengalaman dan juga hal-hal yang bisa mendukung dari pertanianmu sendiri. Nah, kalau semisal kita hanya bergantung dengan satu basic ilmu, ya kita harus bekerja sesuai dengan basic. Karena dunia ini beragam nih, nggak hanya pertanian saja. Tapi yang saya garis bawahi cuma tadi sih, kalau kamu berbicara nilai jual, maka berbicara tentang tingginya pendidikanmu. Itu aja sih. Kalau kamu S2 pasti dijamin nilai jualmu pasti tinggi. Soalnya saya nulis sendiri gitu, gaji S2 di perusahaanku itu 7-8 juta, S1 itu 4-5 juta, kayak gitu sih. Oke Yan, aku ngelamar mending. Oke Mbak, boleh. Kayak gitu. Soalnya pukulan rata. Saya anggap perusahaan itu memukul rata. Kalau S1 rata semua, patokannya adalah UMR. Dah gitu aja. Nilai jualmu apa, kamu bisa apa, dan sebagainya. Tetap gajimu rata. Tapi kalau kamu S2, negosiasi kamu. Kayak Mbak Nisa ini, saya S2 Pak. Saya jadi gini. Kalau saya mau kerja di sampean berikan apa untuk saya. Nah kan gitu, ada negosiasinya. Beda kalau saya dulu S1. Gimana dengan gaji sini? Oh ya, enggak apa-apa Pak, gitu. Mewelas itu Mbak ya. Terus penting gajian Pak. Nanti gajian, dan nikah Pak. Waduh kok udah mulai sensitif topnya gajian. Nikah lagi. Udah mulai akhir bulan ini pembahasannya mulai sensitif ini, gaji, nikah. Akhir bulan nggak ada yang nikah, musim hujan soalnya. Kuat tau, didoain sama yang jomblo-jomblo atau patah hati tuh kayaknya. Kalau pribadi ya, nilai jual pribadi, kejujuran dan sebagainya itu paling utama. Oke, iya Tapi ya. kalau ilmu pertanian tergantung kamu dapat apa saja pada saat kuliah, itu baik. Dan apa yang kamu bisa ceritakan pada saat interview, dah. Siap. Setiap orang porsinya beda-beda. Kembali ke kemampuan diri sendiri lagi berarti ya Mas. Iya. Jadi, Ini lanjut pertanyaan atau gimana nih? lanjut aja deh, gak apa-apa. Ya udah, ini ada pertanyaan dari Angelia.nas. Ingin bertanya nih Min, di manakah prospek kerja di bidang pertanian, khususnya agroteknologi? Mungkin Mas Rian dulu. Oke. Prospek kerja ya, lulusan pertanian itu banyak. Itu banyak. Kalau saya boleh sebutkan berdasarkan ilmu pertanian ya, kalau memang basicnya ada pertanian satu, kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang basic pertanian, seperti contoh PT Magnesium Gosari Internasional yang saya lakukan, PT Polowijo, kemudian Petrokimia, Sigenta yang ahli benih, kemudian
BC yang ahli benih, kemudian banyak lagi yang seperti penjualan kuradan, basisnya adalah ilmu hama penyakit. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang masih eksis, dan kalian juga harus tahu bahwa kebanyakan orang kaya di Indonesia, 10 orang kaya tersebut adalah orang yang di bisnis pertanian. Itu memang aktual seperti itu. Kemudian nggak harus menuntut idealis kita bekerja di pertanian, karena memang kan realita kita nggak ada yang tahu. Kita bisa bekerja di bank, BNI, BRI, banyak teman-teman saya sudah masuk di bank. Dan apakah itu suatu hal yang menjadi kemunduran? Loh, enggak, jangan bilang gitu. Justru yang di bank itu kalau rezekinya lebih tinggi gimana? Kita bisa bahkan gitu. Terus kita bisa jadi surveyor. Kalau anak-anak tanah di agrotech itu pasti ada tawaran surveyor dan sebagainya, yang melakukan survei lahan dan sebagainya, yang basically adalah project. Nah itu juga menghasilkan keuntungan dan juga uang gitu loh. Kemudian apalagi ya, kemudian bisa membuka bisnis sendiri. Landscape, kalau di agronomi kan juga semakin dibutuhkan landscape itu. Kalau berbicara tentang prospek, banyak sekali prospek lulusan pertanian. Tinggal kita masih idealis dengan tetap di pertanian atau enggak. Itu aja. Kalau kalian semakin idealis, ya sudah, kamu akan menunggu waktunya sampai kamu ketemu dengan pekerjaan yang sesuai. Tapi kalau kalian nggak idealis, ya pasti ada rezeki di sekitar kalian. Mungkin itu adalah rezeki kalian dan takdir kalian. Saya kira itu sih. Langsung Mbak Nisa mungkin bisa ditambahin. Yang dari agribis, biar seimbang. Iya, untuk di agribis. Ya. Iya, Mbak. Kalau agribis, prospek kedepannya ya benar kata Rian. Yang sebenarnya semuanya tuh, yang penting jangan idealis kalau cari kerja. Terus cari, kalau misal susah cari yang kriterianya S1 pertanian atau S1 agribis bisnis, cari yang prospek kerjanya semua jurusan. Contoh itu banyak banget lah pokoknya, contohnya ada di kebanyakan sih kalau alumni kita itu di bank, Mandiri, terus BCA, pokoknya banyak. Terus apa lagi ya kayak gitu banyak ya, banyak lah pokoknya ya. Kalau agribisnis itu masih umum, intinya masih umum kayak gitu. Karena selain itu ada juga jadi pengusaha, buka lahan sendiri, itu bisa prospek yang paling menjanjikan, buka usaha sendiri. Jadi, kalau lanjut S2 ya jadi dosen, mau menggantikan dosen-dosen. Mau menambah dosen-dosen di pertanian juga boleh. Saya kira menggantikan, Mbak. Apanya yang siapa? Enggak, menambah. Menambah. Oh, enggak, menambah. Ya, itu sih kalau lulusan S1, apalagi jangan kalau maunya CPNS, boleh dicoba CPNS. Lanjut. Monggo Mas Agung, pertanyaan berikutnya. Ya ini aku menangkap nih, kalau memang prospek kerja itu kan masing-masing bidang, baik agrotech agribis itu pastilah ada peluangnya. Tapi ya kembali lagi, idealis itu diredam perlahan supaya kita intinya bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan at least untuk pijakan awal lah, habis itu baru kayak mengikuti idealis kita. Kayak gitu sih aku bisa menangkapnya seperti itu. Dan ini nih pertanyaan terakhir dari ratusan pertanyaan dari KMFP UPN Veteran Jawa Timur. Apa? Jadi ini kakak-kakak dari apa? Dari mana? Dari keluarga mahasiswa. Oh, akun KM mahasiswa gitu? Enggak, maksudnya aku menyebut mereka ini keluarga mahasiswa. Kan kita juga sebagai keluarga gitu. Oke. Saya kira ada akun sendiri. Oh bukan, Q&A-nya via akun BEM ini. Oke, ini satu nih terakhir. Ini adalah sebuah
pertanyaan yang sering muncul tiap maba baru masuk. Bagaimana ketika kita sudah merasa nyaman di jurusan yang kita geluti ini di Fakultas Pertanian, tapi ada ganjalan di hati masih pengen pindah jurusan. Saya ulangi ya, saya coba ulangi ya. Kita sudah berkuliah hampir 1 tahun, sudah mulai mendapatkan rasa nyaman di jurusan agrotek, agribis, tapi ada ganjalan ataupun ada keinginan untuk pindah jurusan. Nah, aku mau tanya kepada kakak-kakak ini, meyakinkan aja, tapi dalam sisi perspektif karir ke depan, supaya teman udah mantap prospek karir, ada punya gambaran prospek karir yang jelas, dan ya akhirnya di FP ini gitu. Monggo dari Kak Rian dulu deh. Mbak Nisa dulu deh. Oh, Mbak Nisa dulu. Rian dulu. Jangan berantem. Sweet aja dulu gimana? Sweet virtual, penting batu kertas. Kalau saya dulu takut durhaka saya. Mbak Nisa dulu. Apa sih? Pasti masih mikir jawaban. Jadi karena aku nggak pernah merasakan kebimbangan apa ya, nggak nyaman jurusan. Karena aku orangnya ya udahlah, terima aja, jalani aja. Pasti kedepannya juga ngalir gitu loh. Jadi buat teman-teman yang udah masuk Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian ini banyak pelajarannya. Jangan hanya dipikir kalian belajar tentang petani aja, jangan dipikir kalian belajar tentang tanaman pertanian aja, tapi pertanian di Fakultas Pertanian ini sangat luas. Bahkan nggak hanya pertanian, tapi kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pertanian itu sendiri. Kalian kalau browsing pasti pertanian artian secara luas pasti itu. Jadi jangan ragu kalau nanti ke depannya kalian, aku nanti kerja apa, aku nanti belajar apa, nanti ilmuku nggak kepake, dan lain-lain. Jangan pernah takut itu. Selama kalian belajarnya sungguh-sungguh dan kalian bisa memahami ilmu dari kuliah itu, kalian pasti tahu cara mengaplikasikannya di hal lain. Kalau misal ragu, ya janganlah ragu, pokoknya tetap di Fakultas Pertanian aja. Iya, kita juga masuk ini sebenarnya kita tuh pertanian 1, kita itu sebuah keluarga. Pertanian 1, Mbak. Iya. Baik agrotek, agribis, nanti muaranya tetap pertanian 1. Betul kan Mas Rian? Iya dong, sungguh ya. Oke, siap. Iya. Ngomong Mas Rian, tapi sini. Apa namanya Kak Nisa? Ada apa? Tetap apa? Kalau iya. Enggak. Lanjut. Gak apa-apa. Kirain ada yang mau disampaikan lagi, gak apa-apa kok. Kita ada. Closing durasinya. Kalau maksudnya kalau aku kan titelnya S1 Pertanian. Kalau yang angkatan Mian apa? Gimana, Mbak? Maksudnya kalau aku kan titelnya jadinya Sarjana Pertanian. Jadi tuh nggak ada yang membedakan. Jadi entah itu agrotek, agribis, pokoknya kan tetap Sarjana Pertanian. Sama kan? Sama. SP. Oh, Sama. SP. Sarjana Pendidikan. Surat peringatan. Waduh, bablasnya ke situ Pak HRD ini. Ayo. Gimana karya? Kalau aku simpel sih, seperti yang tak sampaikan pada saat saya MC dulu, pada saat BKKMB itu. Oke lah, teman-teman merasa bahwa kita berada di posisi salah jurusan. Cuma yang saya tekankan adalah salah jurusan belum tentu salah masa depan. Udah itu aja kuncinya, titik. Oke, siap. Ya nih,
seperti yang tak tarik itu salah jurusan itu kayaknya normal sih, apalagi banyak yang nggak mengalami gitu. Tapi kan seiring waktu kita juga bisa beradaptasi, terus nanti ketemulah potensi yang cocok di FP ini, baik di agrotek, di agribis. Terus nanti kita juga sudah dapat pengarahan ataupun pencerahan mengenai prospek karir ke depan supaya makin mantap nih hati sebagai warga pertanian. Asik. Betul. Ya Nan, ini nggak kerasa nih sudah hampir berapa jam ya? 1 jam nih. 1 jam nih. Iya, 1 jam bersama kakak-kakak sekalian. Tapi kayaknya kalau tadi ada pertemuan pasti ada perpisahan. Gimana Kak Nanan untuk closing? Iya nih, jadi sedih. Boleh memberikan kata-kata terakhir nggak ya? Kok kata nang dia? Oh, siap Mas, monggo. boleh. Ada closing statement ini aslinya buat narasumber. Enggak ada sih. Cuma inilah, karena tadi kan membahas tentang cinta juga kan. Ayo kita analogikan ke dunia pekerjaan. Sujiwo Tejo kan pernah mengatakan, kamu bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa, gitu kan ya. Nah, kita analogikan ke pekerjaan. Kamu bisa merencanakan kamu kerja jadi apa saja, tapi kamu tidak bisa merencanakan besok takdirnya jadi apa. Kayak gitu. Siap Mas. Closing statement dari Mbak Nisa mungkin. Aku nggak bisa mengutip kata-kata dari siapa ya, mengutip dari aku sendiri. Jadi dimanapun kalian bekerja, nantinya tetap yang bikin bahagia itu uang kan. Kalau nggak ada uang pun kita nggak bisa bahagia. Kalau kata orang sih bahagia itu sederhana. Tapi coba kalian pikirin, uang kalau nggak ada uang pasti susah kan. Nah, jadi dimanapun kalian bekerja, selama itu kalian nyaman dan berpotensi buat kalian, lanjutkan. Sebelumnya makasih ya udah diundang. Sama-sama Mbak Mas, sudah berkenan untuk diundang. Jangan kapok-kapok jadi narasumber lagi Mbak Mas. Iya. Aku mau diundang lagi, kacau. Jujur aku nggak tahu kalau ketemu sama Mbak Nisa, aku nggak tahu. Jujur. Gestarnya sama aku baru. Aku juga nggak. Aku juga nggak tahu. Abis dikirimin ini pertanyaan itu Rian. Aku punya adik tingkat, Rian itu kamu sama yang agribis. Nah ini Rian yang mana? Angkatan berapa? Kayaknya yang adiknya sampai yang agribis Mbak, salah yang ngundang aku. Soalnya, Rian 16, Rian ini yang gitu. Memang pasaran nama Rian. Namanya Rian pasaran, maaf ya. Iya bener ini Mas Rian banyak banget ini Mas Arianto, Mas Rian Wiki. Ada lagi Mas Rian siapa? Terus teman saya, Mbak Rian juga banyak ya ternyata. Pede banget, Nisa juga pasaran. Iya ya. Kayaknya banyak juga namanya Nisa. Udah nih jadi bahas nama. Bergeser topik kita, nggak apa-apa. Namanya kereta juga. Iya. Keberhentiannya kita juga. Aku seneng sih bisa ketemu sama Mbak Nisa, sama teman-teman BEM saat ini. Alhamdulillah masih eksis Mbak ya teman-teman. Di kondisi seperti ini. Iya, aku juga seneng sih diundang. Soalnya aku udah lama banget jadi setelah lulus itu lama banget nggak nengok BEM, nggak nengok adik-adik hima-himaku. Maafkan karena emang iya. Aku juga minta maaf. Harusnya kan masih menengok. Ini meninggalkan begitu saja. Maafkan. Yo gimana Kak Nanan silakan. Iya, jadi udah nggak kerasa, udah 1 jam lebih.
Tadi dari pemaparan atau penjelasan yang udah disampaikan oleh kakak-kakak, kalau aku dapat narik kesimpulan itu ada 2. Pengalaman organisasi itu penting di dunia kerja. Selain itu, nilai dari kemampuan diri sendiri juga menentukan ke depannya. Begitu Kak Agung. Oke, siap, benar juga itu. Berarti aku juga mendapatkan bekal dari pembicaraan kita ini. Selain teman-teman pendengar setia kita, belum pendengar setia, calon pendengar setia podcast BEM kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pembicaraan kita malam ini. Karir talk gitu. Pembicaraan tentang karir dan juga bisnis. Tadi kan kita menyinggung juga bisnis. Mungkin teman-teman di sini niatnya berbisnis, menambah jumlah pengusaha di Indonesia karena katanya BPS terlalu sedikit. Nah, ini kita udah punya gambaran sudah. Amin. Harus bisa jadi entrepreneur. Iya, amin. Kakak-kakak, nih Kak Nisa maupun kalian benar-benar tidak ada closing statement ataupun ada yang mau disampaikan lagi gitu sebelum saya 5, 4, 3, 2, 1 close the door loh ya. Ini podcast, sana juga podcast kan? Udah sih cukup. Cukup. Kalian? Saya cukup. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak pada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya walaupun di luar ini ngobrol kita tentang karir talk. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung acara podcast perdana kita. Tunggu podcast kita selanjutnya membahas semua isu-isu atau semua hal-hal yang menarik di sekitar kita, baik di Fakultas Pertanian ataupun yang di UMI kayak gitu. See you next time and thank you friends. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.